Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Min 1 Kediri. Kalimat Thayyibah. Astaghfirullahaladzim. Kompetensi dasar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah, mengetahui kalimat thayyibah, melafalkan kalimat thayyibah dan maknanya. Anak-anak, amati gambar berikut ini. Pernahkah kalian melakukan kesalahan kepada Allah? Apa yang kamu lakukan apabila telah berbuat dosa kepada Allah? Coba kalian perhatikan, siapa pencipta alam jagat raya ini? Dan siapa pencipta tumbuhan beserta hewan-hewan? Tentu saja semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah, wajib bertaubat dengan memperbanyak istighfar. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah manusia yang telah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Semua dosa-dosa telah diampuni, baik yang telah dilakukan maupun yang belum dikerjakan. Sebagai manusia biasa, kita masih banyak berbuat dosa dan maksiat. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mengucapkan astaghfirullahaladzim dapat mengingatkan kita agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Orang yang mengulangi kesalahan yang sama, alangkah bodohnya. Sama halnya, ibarat kita terperosok lubang yang sama 2 kali. Apa hikmahnya? Mengucapkan istighfar banyak sekali manfaatnya. Di antaranya, sebagai bukti bahwa seorang sedang bertaubat. Keutamaan orang yang taubat adalah mendapat ampunan Allah terhadap dosa-dosanya. Berdasarkan firman-Nya, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Diturunkan hujan yang lebat oleh Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, midrara adalah hujan yang turun dengan deras. Sahih Bukhari. Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak. Dalam menafsirkan ayat wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Atha berkata, niscaya Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak kalian. Tafsir Al-Baghawi. Allah akan menjadikan untuknya kebun-kebun. Allah akan menjadikan untuknya sungai-sungai. Imam Al-Qurtubi berkata, dalam ayat ini juga yang disebutkan dalam surat Hud, artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu
dan bertaubat kepadanya adalah dalil yang menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu sarana meminta diturunkannya rizki dan hujan. Tafsir Al-Qurtubi. Kalimat Astaghfirullahaladzim artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim disebut juga istighfar. Astaghfirullahaladzim diucapkan pada saat kita melakukan kesalahan. Kalimat Astaghfirullahaladzim sebaiknya diucapkan pada saat-saat tertentu. Adapun adab mengucapkan Astaghfirullahaladzim adalah melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti lupa makan atau minum ketika sedang berpuasa, tidak sholat salah satu dari sholat 5 waktu karena lupa berwudu ketika hendak sholat, dan lain-lain. Setelah kita ingat, tersadar akan kewajiban itu, jika mungkin kita harus segera melaksanakan kewajiban tersebut, dan tentu saja berjanji tidak akan mengulangi kelalaian yang sama itu lagi. Yang kedua, melakukan kesalahan atau kekeliruan. Contoh, melakukan kesalahan atau kekeliruan antara lain lupa mengerjakan pekerjaan rumah, membantah orang tua, tidak permisi tatkala melewati orang-orang yang sedang berkumpul dan kita lewat di sampingnya, marah pada teman, mengucapkan perkataan kasar dan berbuat kasar. Ketika di madrasah, mungkin salah menulis kalimat, salah mengerjakan soal, salah membawa buku, lupa membawa juz amma, melanggar tata tertib sekolah, seperti terlambat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kita melakukannya ketika berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, ayo berlatih. Jawablah 5 soal uraian di bawah ini. 1. Tuliskanlah kalimat istighfar dalam huruf Arab dengan lengkap dan benar. 2. Jelaskan makna istighfar dalam bahasa Indonesia. 3. Kapan saja kita harus mengucapkan istighfar? Nomor 4. Sebutkan 3 contoh kesalahan yang bisa terjadi di kelasmu. Yang kelima, jelaskan kandungan ayat 133 surat Ali Imran. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.